Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa yaumin nahdah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para sepuh, para alim, para kiai, wabil khusus Rektor Unisnu Jepara, Dr. Kiai Haji Sa'dullah Al-Sa'idi, para wakil rektor, panjenenganipun Kiai Fakih sebagai penulis buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah yang sangat luar biasa, dan saya sama dengan Bu Nyaimah ya, niatan saya adalah tabarukan mengambil sanad, sehingga mungkin apa nanti yang saya sampaikan itu ya hanya beberapa urun rembukan di dalam diskusi saat ini. Sahabat saya, moderator Dimas Sunan Gronggong, Bapak Gus Ahmad Saifuddin, kemudian Pak Zen, Kepala LPPI, Bu Santi, PSGA, Bu Halim. Ini perempuan-perempuan yang saya sebut ya. Yang laki-laki nggak usah Kak ya. Mas Santo yang noto sembarang-barang nggak usah lah. Sahabat-sahabat sekalian yang mengikuti diskusi ini, yarhamukumullah, dalam kondisi yang mungkin sambil layah-layah gitu ya. Kita enak diskusi siang hari ini, dan saya kira saya berposisi sebagai, ya tadi Pak Udin menyampaikan, Pak Moderator, itu memang orang dari panggung ke panggung gitu ya, nurut-nurut dari jalan ke jalan, sehingga perspektif itu mungkin yang sedikit nanti akan kita sentuh, karena ini tadi sangat appreciate sekali kita tentang teori mubadalahnya sekaligus buku ini, tetapi penting juga agar buku ini memang disampaikan kepada masyarakat yang dalam bahasa saya itu masyarakat itu ada klasifikasi sebagai pembaca atau sebagai penikmat buku ini ya, sehingga ide dan gagasan serta apa ideal moralnya atau nilai itu juga bisa applicable gitu, karena kalau tidak semacam itu ya kita hanya di ranah konseptual yang kemudian nanti perlu orang-orang seperti saya Pak Udin untuk mendakwahkan ini semua. Kalau memang tidak seperti itu nanti ya kita nanti akan berdiskusi, tetapi mereka ya akan jalan sendiri seperti sebagaimana yang saat ini memang jalan. Saya ini hanya nyocok-nyocok saja ya. Mohon maaf ya Fakih, memang judulnya itu mubadalah bukan mubaladah. Ini dari kata baladah saja, cuman saya tidak bisa mengarabkan gimana ya orang-orang yang baladah itu kan sifat apa namanya? Sifat muhalnya para rasul itu yang terakhir itu ya, yang haho itu ya. Jadi mubadalah itu penting, tapi baladahnya jangan. Maksudnya begitulah ya. Kira-kira begitu. Ini untuk mengcounter yang baladah-baladah itu, kemudian saya hanya gadok-gadok biar hurufnya tetap gitu ya, hurufnya tetap tapi cuma diwalik-walik sidik gitu. Kira-kira begitu. Nah, next selanjutnya saya sangat setuju tentang visinya, orientasinya, kemudian posisinya yang tadi bahkan sudah disinggung sama Bu Maya tentang posisi pemikiran ini, dan saya juga sangat setuju tentang aksi-aksinya. Hal semacam ini menjadi sangat penting untuk kita tegaskan di awal ya, bahwa misalnya berbicara masalah kesalingan, berbicara masalah resiprokal tadi, berbicara masalah mubadalah, saya kira kita semua lah yang ada di forum ini ya, itu setuju sekali dengan visinya, dengan orientasinya, posisinya, sekaligus aksinya nanti akan seperti apa, kira-kira begitu. Kita setuju semua dalam konteks itu, sehingga karya yang semulia ini, saya kira karena ini memang hasil dari perjalanan akademik, hasil dari ikhtiar akademis dan yang luar biasa, perlu kita apresiasi. Ini juga hanya bahasa gaduk-gadukan saja Kiai Fakih, biar ada sisinya gitu ya. Saya nggak berani koreksi sebenarnya, apalagi rekomendasi. Cuman karena kan ya non sewu, karena saya dai ya, biar macem kan begitu gitu loh. Jadi apresiasinya iya, koreksi dalam arti nanti kita urun rembuk kira-kira sisi mana yang memang perlu untuk kita pertegas
tegas sehingga nanti di dalam mendakwahkan isu-isu semacam ini nanti bisa clear gitu. Kemudian ada bukan rekomendasi tapi usul bagaimana kemudian memang buku ini sekaligus isinya, sekaligus substansinya itu nanti kita bisa sampaikan kemana dan seterusnya. Ada beberapa hal nanti yang menjadi catatan kita. Apresiasi yang pertama, next, itu adalah kita suka karena semangat atau ruh buku ini itu Islam ramah, akhlak mulia dan seterusnya. Dan ini menjadi menurut saya kalau bahasanya Mbak Maya tadi adalah kontekstual sekali dan itu memang saat ini yang sedang menjadi tren kajian gitu ya tentang Islam ramah. Dan ini berkali-kali itu dikampanyekan oleh teman-teman kita, dikampanyekan oleh sahabat-sahabat kita yang memang memiliki prinsip yang sama. Dan buku ini juga ketika saya baca dipersembahkan untuk siapa? Ya untuk mereka-mereka yang memang beriman kepada ini, Islam yang rahmatan lil alamin sekaligus ada misi akhlak mulia ini. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya, dan ini diulang-ulang oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya ya. Madin ya Rasulullah, adin ya husnul khuluq. Itu yang menjadi catatan penting ya. Agama itu adalah dibuktikan dengan akhlak mulia. Dan ini menjadi ruh dari buku ini yaitu tentang Islam ramah dan akhlak mulia. Dan apresiasinya lagi bahwa mubadalah itu memang sebagai istimdad untuk membaca teks gitu ya. Dan saya kira di dalam buku ini sudah dijelaskan sebegitu rupa bagaimana memang ada mubadalah ini digunakan sebagai alat bantu untuk membaca teks, kemudian bisa diambil sisi-sisi atau bisa diambil nilainya. Tapi nanti mungkin ada beberapa memang yang harus kita rembuk bersama terkait tentang mubadalah ini, kira-kira begitu. Kemudian kita apresiasi karena ini berarti membumikan kesalingan dalam relasi-relasi. Tetapi juga nanti akan kita sampaikan kesalingan itu juga harus dimulai dari konstruksi buku ini itu sendiri. Sehingga saya masih menemukan beberapa hal yang nanti atau minimal saya yang berpandangan bahwa ada sisi yang mungkin kesalingan itu menjadi ini ya, kesalingan dalam arti makna apresiatif maksud saya itu juga harus menurut saya harus ada di sini, sebagaimana nanti di dalam contoh ketika mengomentari karya tertentu atau tadi yang guyon itu ya yang guyon tentang neraka itu, kalau misalnya yang dilihat adalah di permukaan itu cewek-cewek, sementara sing lanang ternyata ngisar-ngisar, itu bagi saya kan bukan kesalingan itu itu nanti ada reposisi gitu. Tapi kalau kesalingan mungkin sing dilihat itu ya nonggon pojok sing kiwa, ternyata pojok tengen ternyata sama-sama di pojok maksudnya, tidak atas dan bawah. Tetapi itu menarik menurut saya begitu ya. Next, kemudian selanjutnya tentang ini ya, tentang bukan koreksi tapi untuk urun rembuknya begini, ada klaim dan juga gebiah uyah itu di sini juga banyak. Selama ini misalnya bahasa seperti itu kan, selama ini itu banyak dipahami ini dan seterusnya, dan itu menurut saya memang meskipun buku ini sangat otoritatif bagi saya, tetapi kemudian kalau disampaikan ini sebenarnya menurut penelitian siapa atau sebenarnya itu data diambil dari mana dan seterusnya, itu saya kira akan menjadi lebih indah. Kemudian yang kedua, bahwa teks-teks yang disampaikan di buku ini itu memang bagi para yang seneng hermeneutik biasanya itu teks juga memiliki horizonnya sendiri, pembaca juga memiliki horizonnya sendiri. Maksud saya jangan sampai buku ini kemudian nanti ketika kita publish, dan saat ini memang sangat kita apresiasi ya, itu jangan sampai banyak orang yang cenderung berpikir bahwa buku ini hanya dibawa kepada horizon pembacanya atau horizon pengarangnya, penulisnya. Tetapi horizon itu tadi saya kira memang harus mereka ada fusi ya, ada ada kesalingan juga gitu, bahwa punya horizonnya sendiri-sendiri, sehingga saya kira itu menjadi penting. Ya, kemudian selanjutnya ada persembahan karya. Karena begini, saya yang orang di lapangan saya kira itu mendapatkan semacam tantangan atau mendapatkan klasifikasi akhirnya gitu ya. Buku ini untuk siapa, sehingga nanti yang mengkonsumsi siapa, ketika sudah dikonsumsi oleh siapa, itu kira-kira mereka akan menerima seperti apa.
Itu menjadi penting sehingga begini. Kalau misalnya buku ini didiskusikan di kampus, saya kira itu menjadi sangat wajar. Hal-hal semacam ini ya, menjadi wajar kemudian tidak menjadi problem. Tetapi saya juga sempat meminta kepada teman-teman terutama yang ada di forum kajian gender ya, itu untuk mendiskusikan hal-hal semacam ini itu di pesantren-pesantren, dan pesantren itu yang kebetulan ya dalam tanda kutip warga dan juga pengasuhnya gitu. Itu tidak memiliki pandangan mubadalah misalnya, atau dan itu menjadi tantangan bagi kita. Dan rata-rata ya setahu saya sampai hari ini itu belum begitu masif dilakukan karena masih ada kendala. Saya kira begitu ya, masih ada kendala. Tetapi kalau kalau ini saya kira kan otoritatif sekali. Tetapi nanti yang menyebarkan itu saya kira menjadi penting untuk itu dilakukan, dalam arti karena saya 2009 itu melakukan penelitian di salah satu pesantren Jepara yang kebetulan itu ya nun sewu kiainya beristri 4 ya. Karena mereka juga secara teologis menggunakan dalil fankikum atau balakum, kira-kira begitu ya. Dan itu yang kita diskusikan dengan beliau-beliau itu adalah sebagian dari isi buku ini tentang isu keperempuanan, isu tentang imamah dalam sholat dan seterusnya. Dan itu di pesantren itu belum ada perubahan. Di pesantren maksud saya yang dengan tipologi yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya pesantren-pesantren tertentu, pesantrennya Mbak Hindun, kemudian pesantrennya Nyimaya, saya kira tidak perlu dibahas ya. Tetapi hal lain begitu. Sehingga persembahan karya ini menjadi penting. Sebenarnya di sini kan sudah ditentukan atau sudah tertuliskan gitu ya, bahwa persembahan karya ini sebenarnya ya untuk KUPI, kemudian secara umum kepada semua yang beriman pada risalah Islam yang rahmatan lil alamin dan visi akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW. Ini kira-kira begitu. Artinya apa? Kalau misalnya buku ini itu menyasar kepada orang-orang awam, itu memang saat ini saya kira memang harus ada pendampingan dalam arti apa ya? Bukan pendampingan tapi wacana yang semacam ini itu kan menjadi wacana yang menurut mereka itu nanti akan menjadi rame gitu ya, menjadi rame. Dalam konteks saya wong lapangan, wong dakwah itu perlu ada pendampingan. Maksud saya begitu. Kemudian pertimbangan realitas sekarang itu juga tadi sudah disampaikan banyak hal, termasuk saya hanya berbicara pertimbangan, bukan tuduhan ya. Realitas sekarang terutama yang di Jepara tadi terkait dengan realitas perempuan kemudian dianggap wani karo wong lanang goro-goro dia itu memiliki aktivitas atau mungkin penghasilan yang lebih lumayan daripada cowoknya dan seterusnya. Dan realitas itu saya itu sering sekali mendapatkan bukan curhatan tapi banyak yang datang ke rumah gara-gara problem-problem semacam itu gitu ya. Dan itu kalau di kampung saya Pak Udin itu justru sebaliknya dari yang saat ini didiskusikan ya. Karena di kampung saya itu ya mohon maaf cowoknya itu kadang rodok males, kemudian ora patek iso kerja, kebetulan rupane juga ora patek AP gitu ya. Kemudian itu yang menjadi alasan karena memang terus terang biasanya ceweknya datang ke rumah terus Pak bojoku kudu tak ijolake yang lebih mulus kemudian kira-kira seperti itu ya. Dan itu di lapangan banyak sekali. Itu yang maksud saya ada pertimbangan realitas yang mungkin dalam buku ini nanti ada semacam pembaharuan mungkin penambahan isi gitu terkait dengan pertimbangan realitas yang juga harus dibaca, kira-kira begitu. Karena apa? Karena budaya itu dibentuk dan tumbuh. Saat ini masyarakat kita kenapa kok modelnya kayak yang dibicarakan tadi sama Bu Maya kemudian di awal-awal tadi ya. Masyarakat kita kenapa begitu dan sampai hari ini masih begitu. Mubadalah itu menurut saya menjadi penting untuk dikampanyekan karena apa? Karena sampai hari ini budaya kita itu dibentuk dan tumbuh seperti itu. Seperti itu ya kita tahu sendiri ya. Jadi memang dibentuk kayak gitu dan orang itu akan menjadi wah sudah nyaman lah dengan yang kayak gitu. Kemudian kalau misalnya diubah, ini menjadi agak kaget karena apa? Budayanya sudah dibentuk kayak gitu dan itu sudah dianggap menjadi kebenaran di masyarakat kita tentang tadi relasi laki-laki dan perempuan yang perempuan itu dianggap di bawah laki-laki. Nah, kemudian selanjutnya
yang juga menjadi mubadalah itu kemudian dipakai oleh siapa ini? Karena apa? Karena kalau kita klasifikasi pembaca itu ada pembaca awam dan pembaca khawas ya, kampung dan kampus. Dan yang berpotensi muskil itu kira-kira yang awam atau yang khawas. Kira-kira pembaca yang mana gitu, sehingga mubadalah dipakai oleh siapa, ini saya kira menjadi penting di dalam awal-awal buku ini untuk disampaikan ya. Maksudnya kalau misalnya orang-orang yang sanggup untuk beristimbat minal begitu ya, itu kan berarti dia itu nanti akan mengembangkan konsep atau teori mubadalah ini untuk bisa bisa diterapkan di dalam berbagai disiplin keilmuan, terutama untuk membaca teks ini. Tetapi untuk pembaca yang awam nanti akan kita sedikit contoh di akhir itu, supaya buku ini juga dalam konstruksinya termasuk konstruk teori berpikirnya itu juga bermubadalah, kira-kira begitu. Bermubadalah maksud saya itu jangan sampai menegasikan salah satu atau beberapa atau karya. Mungkin begini bahasa sederhananya. Di sini masih saya temukan misalnya, nyatanya di Quran tidak ada yang kayak gitu kok. Di hadis menjelaskan begini. Karena saya termasuk yang sangat setuju bahwa hadis itu mitra Al-Quran. Jadi begitu, bukan dua entitas yang berbeda, kira-kira begitu ya. Kemudian bahasa saya itu mubadalah yang belum mubadalah itu juga menjadi menjadi semacam masukan gitu. Apa mubadalah yang belum mubadalah? Misalnya begini, yang pertama, next, kehadiran buku ini sebenarnya nanti bikin tenang atau bikin tegang. Gitu. Karena di sini ada di awal ada komentar ya, masukan supaya orang itu tenang dan seterusnya. Dan ini memang harus disikapi nanti ya, karena apa? Kemungkinan dua itu ada, bikin tenang atau bikin tegang. Kemudian makna apresiatif, bukan yang menegasikan ya. Misalnya untuk mengomentari karya yang lain. Ini kesalingan, maksud saya kesalingan apresiatif begitu. Bukan berarti tidak penting, tetapi menurut saya karena tadi bahwa budaya keilmuan termasuk itu dibentuk gitu dan tumbuh, saya kira salah satu tidak bisa dinegasikan, maksud saya begitu. Pemaknaan ulang kemudian reinterpretasi itu penting, tetapi tidak bisa menegasikan seperti ini. Di sini ada beberapa, meskipun merujuk pada Buya Husein, saya pernah soal kepada beliau terkait mengomentari ukudulujennya Kiai Nawawi Banten misalnya begitu ya. Itu di sini kan memang ya pantas. Maksud saya karena di sini memang mengkaji hadis, kemudian ketika ditemukan bahwa hadis-hadis di dalam risalah kecil itu memang dianggap tidak valid misalnya, itu bagi saya menegasikan. Meskipun orang atau minimal awam itu memang perlu untuk mengetahui, tetapi di dalam buku ini saya kira harus dijelaskan lebih panjang gitu ya. Makanya maksud saya ada makna apresiatif bukan negatif. Kemudian hadis sebagai mitra Al-Quran tadi sudah saya sampaikan, makna teks dan realitas sosial juga di awal sudah saya sampaikan. Kemudian di sini ada istilah begini, yang disalahpahami. Saya 6 bulan di PSQ ya, di Pusat Studi Al-Quran. Pak Kures itu menulis 3 trilogi itu, Islam yang saya pahami, Islam yang saya anut, dan Islam yang disalahpahami. Ada istilah disalahpahami memang, gitu. Tetapi saya melihat konstruk buku yang ditulis beliau itu ketika beliau mengatakan bahwa ini disalahpahami, dan itu selalu diikuti dengan konteks. Teks itu dibicarakan sehingga kenapa beliau sampai bisa menyimpulkan bahwa teks ini disalahpahami. Tapi beliau berpesan bahwa disalahpahami itu berbeda dengan dikesankan. Nah, di dalam buku ini memang saya lihat ada beberapa istilah di dalam bab itu ya. Jadi hadis relasi pasangan suami istri yang disalahpahami. Sehingga di awal tadi ini untuk siapa dan yang salah pahami itu siapa? Itu menjadi penting. Kemudian hadis basis partisipasi perempuan yang disalahpahami, juga hadis tentang jati diri perempuan yang disalahpahami. Saya cek di sana ada Pak Kures ketika itu menjelaskan begini, kesan orang terhadap teks tertentu itu bebas, boleh
kita mengesankan teks ini, kemudian kita akhirnya itu pahami seperti ini, itu boleh. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa dia salah paham, maksud saya begitu ya. Jadi makanya ini tentang kemubadalahan ini, istilah yang disalahpahami itu saya kira berbeda dengan yang dikesankan. Ini biar tidak saling menegasikan maksud saya. Umat selama ini karena tadi dibentuk oleh teks yang muncul sebelumnya, sehingga ini kan tantangannya dua. Kalau misalnya kita kampanyekan buku semacam ini di pesantren, itu kemudian nanti solusinya bagaimana? Apakah kita mereinterpretasi kitab-kitab yang ada di pesantren itu dengan menggunakan misalnya teori mubadalah ini, atau kita sekedar mensyarah yang sudah ada itu, kemudian teori mubadalah ini kita terapkan sehingga itu lebih humanis, kira-kira begitu, lebih manusiakan, terutama perempuan gitu. Karena saat ini mereka, nun sewu ya, di mahasiswa kita juga itu belum memiliki argumentasi yang kuat dan matang ketika kita ajak diskusi semacam ini. Saya pernah ngajar Baksul Kutub. Yang saya baca adalah Al-Jurjawi, yang Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Di sana tentang ta'adduduz zaujat, mereka lancar dan fasih mempresentasikan. Tetapi ketika saya tanya, ta'adduduz zaujat kamu setuju atau tidak? Ya tidak setuju, Pak. Kenapa tidak setuju? Padahal kamu itu lancar mempresentasikan yang disampaikan oleh Al-Jurjawi tentang hikmah ta'adduduz zaujat. Ya pokok aneh orang setuju. Bahasa pokok aneh orang setuju itu menurut saya belum punya argumentasi yang memadai gitu ya. Artinya apa? Tadi di dalam buku ini masih ada istilah yang disalahpahami. Kalau itu menjadi bahasa yang memang kita dalam tanda kutip kita propagandakan atau kita kita push kepada masyarakat agar mereka mengaku salah paham, itu dalam sisi yang lain saya memahami bahwa selama ini hanya dikesankan teks itu dikesankan oleh umat, oleh masyarakat, atau oleh yang membaca teks, sehingga dia pemahamannya begitu. Dan saya tidak mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Kira-kira begitu ya. Kemudian yang hampir terakhir, rekomendasinya, di sini memang di dalam buku ini makna perlu penggalian makna leksikal dan juga kontekstual. Ini juga berangkat dari saya tadi menyampaikan bahwa misalnya Pak Kures menulis buku Islam yang disalahpahami, itu tentu diawali dengan menggunakan makna leksikalnya dengan makna kontekstualnya untuk menemukan ideal moral. Termasuk hal-hal yang dibahas di dalam buku ini juga tentang wilayatul mar'ah, kepemimpinan perempuan, imamah dan seterusnya. Tapi di sini kan memang ada sebagian yang ada sebagian yang belum ada. Saya kira itu menjadi penting. Kemudian hindari kesan cocokologi itu biar kayak cocok, yang penting ini tadi Bu Maya sudah menyampaikan kadang ada 4 langkah, ada 3 langkah dan seterusnya. Ada yang mungkin tidak menyampaikan langkahnya tapi langsung makna mubadalah dari ini. Ada bagus menurut saya itu memang ketika makna ya itu penting ya, maksudnya meskipun mungkin nanti tidak ditambahkan, tetapi orang mengawali memahami sesuatu dari makna leksikalnya kemudian makna kontekstualnya itu menjadi penting. Begini, saya ketika menulis tentang wilayatul mar'ah itu menjadi ingat kenapa Kanjeng Nabi sampai ngendika la yufliha qaumun walau amrohum imro'ah. Jadi tidak sukses lah kalau misalnya ada suatu kaum di sana kemudian dipimpin atau urusannya diserahkan kepada perempuan. Itu sebenarnya banyak sekali banyak sekali perspektif, termasuk bagaimana ketika itu. Bahkan Gus Dur sendiri di dalam ketika saya sampaikan pernah ngedit tentang Gus Dur memandang perempuan itu. Bukunya kecil tapi bukan tulisan beliau sendiri. Beliau ngajar, ditulis oleh muridnya, yaitu makna kata-kata itu ya. Ngajar salah satu kitab. Itu beliau menyampaikan banyak hal termasuk wilayatul mar'ah tadi, kepemimpinan perempuan itu di abad 7, abad 8, kondisi perempuan bagaimana, kemudian di sana pemimpin saat itu harus menguasai irigasi, harus dan sebagainya, itu ditulis semua oleh Gus Dur, dan itu menjadi nanti akhirnya kita bisa mengambil ideal moralnya. Sampai Kisra itu siapa, problemnya apa dengan Kanjeng Nabi, gitu ya, sampai begitu. Kemudian kok anaknya dipilih menjadi pemimpin, Kanjeng Nabi kemudian mendengar isu semacam itu tentang kepemimpinan perempuan. Itu sebenarnya banyak sekali gitu ya. Kemudian
Ya, kemudian setelah itu ini sasaran tembak ya tentang fitnah aurat dan seterusnya. Saat ini masih menjadi muskilat atau tidak? Karena memang di dalam ini, di dalam realitasnya ternyata itu ya biasa saja gitu. Tapi ini dalam konteks tertentu, untuk orang-orang tertentu, itu memang harus disampaikan hal-hal semacam ini, yang ada di dalam buku ini. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Maya tentang bagaimana merangkul pesantren dan lembaga Bahsul Masail untuk memperkuat, karena di sini ada beberapa hal terkait dengan fikih ya. Kemudian saya masih menemukan gini, tek-tek khutbah nikah yang beredar, itu belum menggunakan yang mubadalah ini. Itu ya, itu masih menggunakan ya yang aslinya. Kemudian dia idza nazarta ilaiha sarotka, itu pasti begitulah ya, kira-kira begitu. Teks khutbah nikah itu misalnya itu memang diusulkan kepada Kementerian Agama supaya teks khutbah nikah itu juga menggunakan teori mubadalah ini. Kemudian yang terakhir mungkin ini teori reinterpretasi hadis yang sahih dan muskil. Ya, itu menjadi penting. Kenapa begitu? Ini selanjutnya ya. Hadis itu memang harus clear sanad dan matannya. Kemudian hadis sahih yang muskil itu menjadi permasalahan sendiri. Sahihnya harus tetap diakui, tapi muskilnya itu loh. Jadi kadang tidak mengikuti alur logika manusia. Kadang itu ora masuk akal. Ya contoh-contohnya banyak, baik yang terkait dengan sains maupun yang terkait dengan hal lain gitu ya. Ono malaikat ditempeleng karo Nabi Musa menjadi, padahal hadisnya sahih ada di Bukhari Muslim, tetapi dianggap muskil, termasuk tadi kepemimpinan perempuan. Dan itu menurut saya di beberapa tempat termasuk Yusuf Al-Qaradawi itu juga sudah menyampaikan, dan beberapa yang ditawarkan oleh Yusuf Al-Qaradawi itu sudah ditulis oleh Kiai Fakih di dalam buku ini. Dan terakhir begini, yang rekomendasi tadi Mas, yang sebelumnya, kita juga harus bisa memahami tren poligini yang dianggap samawa, sakinah, mawaddah warahmah, itu masif di media sosial. Itu yang menurut saya juga menjadi tantangan ya, bagaimana kemudian teori ini itu memang harus dikampanyekan kepada masyarakat. Karena kan nek ana wong ya di sini juga ada kan wisuda terus nggawa bojo telu, yo ancen mesra kabeh, yo guyu kabeh. Ngono iku wong masyarakat itu justru apresiatif. Kok iso ya? Dongane apa terus ngosowan njaluk donga. Begitu modelnya. Ya, hal-hal yang masif semacam itu saya kira menjadi penting untuk kita diskusikan. Yang terakhir ini Mas, yang Arab itu Mas, yang gambarnya Mbah Hasyim Asy'ari Mas. Ketika Kiai Fakih mungkin di sini menyampaikan mungkin teori mubadalah itu belum banyak diulas. Saya menemukan di dalam Dhaul Misbah itu ya, kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, risalahnya yang dibukukan menjadi tebal itu, yang Irsyadus Sari. Itu Mbah Hasyim sudah membahas tentang mubadalah itu. Meskipun di dalam di dalam isi yang lain itu beliau tidak membahas mubadalahnya, tetapi membahas tentang perkawinan, tentang syarat menjadi istri, hak suami istri dan seterusnya. Tetapi saya kaget ketika Mbah Hasyim itu dalam hal melihat pasangan itu beliau mubadalah sekali. Jadi beliau menyampaikan kalau laki-laki mau melamar atau menikahi perempuan itu harus memandang wajah dan tangannya itu ya. Itu juga perempuan jangan kalah. Di sana disampaikan wa kadzalika yusannu lil mar'ah idza aradat an tatazawwaj bi rajulin an tanzura ilaihi. Perempuan juga harus memandang cowoknya dong. Jangan sampai enggak. Mosok perempuan boleh dipandang, cowoknya ora oleh. Saya kira kesalingan itu menjadi penting ya. Karena apa? Bahkan di situ itu walihada qala Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu la tuzawwiju banatikum minar rajul adzabim. Jangan sampai kamu itu nikahkan cewek-cewek atau perempuan putri-putri kamu dengan laki-laki yang olah rupane ya, yang enggak keren dong. Karena harus kalau misalnya laki-laki itu tertarik dengan wanita, wanitanya harus tertarik dengan laki-laki itu, fa innahu yu'jibuhunna minhum ma yu'jibuhum minhunna. Itu saya kira menjadi menarik mubadalah yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Adapun yang selanjutnya itu di Mbah Soleh Darat, saya tidak menegasikan bahwa gurunya Mbah Hasyim itu berbicara masalah perempuan tetapi bukan dalam konteks mubadalah gitu ya. Yang terakhir Mas, slide saya ini lucu-lucuan karena saya berbicara masalah realitas ya. Yang terakhir Mas,
terakhir saja. Nah itu di buntut truk ya. Saya belakangan itu senang mengamati buntut truk itu. Dan ini menurut saya media dakwah saat ini juga. Nek isinya apa? Itu mereka pasti akan. Kan ono buntut truk yang isinya itu istri solehah itu ya menjadi istri idaman. Aku pulang karena aku pergi berangkat karena tugas, pulang karena beras. Itu kan sebenarnya apa? Tapi yang semacam ini itu juga banyak sekali di buntut truk. Dan ini realitasnya dan mereka guyu-guyu saja. Dadi wong lanang iku ya angel Mas, elek rak payu, ganteng sithik dianggap playboy, kere ora ana sing gelem, giliran sugih diploroti nganti kere. Itu kan gitu ya. Kemudian yang tadi sampaikan, tak perlu cantik, tak perlu menarik. Yang penting jago di dapur, ganas di kasur. Ngono iku terus piye? Dan itu kita ketawa-ketawa saja dan ini media loh. Jangan karena ingin menyelamatkan seorang janda jadi menjandakan istri sendiri. Tapi yang satu itu gak saya gak saya baca. Apa cuma harta yang memuaskan nafsumu? Lalu titik-titikku kau anggap apa? Itu tidak tidak saya baca. Dan ini realitas karena pemahaman mereka terhadap teks-teks itu tadi ditulis di media semacam ini. Lu ngene iki sing ngelingno sapa? Kira-kira begitu. Terima kasih Dimas moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.